ngajar ya temennya sendiri, yang menjadi peserta didik ya temennya sendiri. Nah, mahasiswa dan dosen memahami dan menyepakati kontrak belajar pair teaching yang tersedia dalam menu kontrak belajar. Silakan nanti ikuti saja kontrak belajar yang saya buat ini kan sudah saya buat, ini sudah saya bagikan ke dosen-dosen. Lah, nanti intinya barangkali masing-masing dosen, umpamanya di sini ada, saya sampaikan, sebelum pelaksanaan pair teaching maksimal jam 12 tanggal 31 Mei 2002, semua RPP 1, 2, 3 ini tolong diupload. Ya, nanti kalau ada pengecualian nanti bisa di jamnya lebih, kalau telat bagaimana ya silakan, itu masing-masing dosen, tapi intinya fleksibel ya Bapak Ibu. Fleksibelnya itu maksudnya ya jangan sampai telat yang terlalu lama kayak gitu. RPP 1, 2, 3 setelah diupload ya, termasuk perangkat pendukungnya. Jadi jangan RPP saja, perangkat pendukung itu ya lampirannya, lampiran termasuk ada sajian materinya dalam bentuk media PowerPoint kalau ada, atau sajian materi yang tersendiri dalam sajian rangkuman atau dalam sajian video, yaitu tergantung sajian materi medianya yang akan dipilih oleh Bapak Ibu. Termasuk perangkat pendukungnya, kalau ada LKPD ya lampirkan LKPD-nya. Jadi jangan sampai LKPD, video, PowerPoint yang sudah dibuat tidak dijadikan satu dengan RPP-nya ini eman-eman. Dalam penilaian agar lebih maksimal ya jadikan satu. Serta proposal PTK ini harus disiapkan agar diunggah lah ya. Kalau proposal PTK di pair teaching sepertinya tidak. Nah, mohon maaf, ini berarti artinya hanya sebagai penegasan bahwa RPP 1, 2, 3 dan proposal PTK itu benar-benar untuk persiapan kegiatan PPL ya. PPL itu ada PPL 1 yang pelaksananya ada PPL RPP 1 dan PPL RPP 2. PPL 2 itu adalah PPL dengan RPP 3. Nah ini. Jadi dirancang dan disusun secara kohesif dan berurutan secara logis. Jadi kalau yang diharapkan itu secara kohesif dan berurutan secara logis ya nyambung. RPP 1, 2, dan 3 nyambung. Tapi ini kemudian karena ada pembahasan PTK boleh terintegrasi, boleh terpisah, ya enggak harus nyambung juga enggak apa-apa. Yang namanya kohesif dan logisnya yang penting adalah dalam satu RPP-nya. Nah itu. Jadi ini sebagai penjelasan ya Bapak Ibu bahwa RPP 1, 2, dan 3 ini tidak harus pokok bahasanya adalah sama dengan metode atau strategi yang berbeda, itu tidak harus. Jadi di sini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu untuk beristihad ya, apakah mau terintegrasi dengan pola PTK RPP sebagai siklus 1, RPP 1 sebagai siklus 1, kemudian nanti RPP 2 siklus 2, RPP 3 siklus 3 ya monggo, atau tidak sama sekali tidak ada nyambung PPL dengan PTK, PTK-nya terpisah ya silahkan, atau salah satu dari RPP PPL itu nanti yang akan dibuat dalam PTK ya monggo. Jadi fleksibel sekali Bapak Ibu panitia nasional karena banyak masukan dan banyak apalah istilahnya, masukan itu menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu untuk memilih pokok bahasannya. Artinya yang terpenting di sini adalah RPP yang direviewkan itu benar-benar untuk persiapan ini intinya untuk PPL. Mahasiswa memilih salah satu dari 3 RPP yang diunggah untuk diperteachingkan sesuai pengelompokan dan jadwal yang telah ditentukan. Nah, nanti ketika upload tetap uploadnya adalah 3 RPP. Tetapi untuk satu RPP yang akan diperteachingkan itu nanti dipilih, itu ada di panduan videonya kan sudah ada itu. Nanti diperhatikan kembali atau disimak kembali ya video tutorial penggunaan LMS. Mahasiswa wajib mengikuti jalannya pelaksanaan pair teaching di kelompoknya dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini yang sudah dikelompokkan di kelompok 1, ya wajib ikut pair teaching-nya kelompok 1.
Terus yang kelompok lain bagaimana? Ya di sini tidak mewajibkan, artinya kelompok 2 tidak wajib ikut di kelompok 1 ya. Vertigingnya kelompok 1, kelompok 2 tidak usah ikut. Jadi untuk menyimpan tenaga Bapak Ibu, menyimpan tenaga. Kalau dosennya mau ikut setiap kali kelompok vertiging ya monggo. Kalau dosennya yang siap mengikuti kegiatan vertiging di kelompok 1, nanti kelompok 2 ikut di hari kedua, kelompok 3 di hari ketiga ikut ya monggo. Atau ada praktek ya vertiging ini ketika pengelompokan sudah dibagi di hari pertama, semua 3 kelompok itu praktek vertigingnya bisa diselenggarakan di hari pertamanya. Itu boleh. Bahkan kalau teman-teman mau bahasanya vertigingnya tidak melalui video conference ya, vertigingnya mau live. Mau live itu maksudnya jumpa darat. Jadi satu kelompok mau jumpa darat ya silakan. Jumpa darat satu kelompok, kita kumpul di titik lokasi, nanti kita praktek ya, vertiging gantian. Ya silakan. Ini bebas untuk model vertigingnya mau daring, mau luring, diberi kebebasan. Yang terpenting dalam presentasi vertigingnya, praktek ketika di ruang vertigingnya antara 20 sampai 30 menit. Nah ini, kalau dosennya ikut ya berarti mengikuti. Tapi kami sudah sampaikan ke dosen, mau mengikuti langsung juga monggo, atau nanti tinggal menyimak dan menilai hasil edit video vertiging mahasiswa juga dipersilakan. Nah, nanti kalau saya di kelas B, nanti akan saya bagi kelompok, dan di hari pertama masing-masing kelompok langsung boleh praktek, mau daring, mau luring, mau live ya silakan. Nanti saya cukup lihat video praktek vertigingnya saja. Akan saya komentari antara 7 sampai 15 menit ya. Nah, itu mohon diperhatikan. Fleksibel, bisa disepakati dosen dan mahasiswa. Nah, live video conference yang direkam atau upload link video praktek vertiging yang sudah diedit. Kalau dosennya mau ikut ya berarti live video conference yang direkam. Atau cukup upload link. Nah, ini artinya nanti kalau saya di kelas B cukup saya minta linknya saja. Link dengan mau praktek luring atau daring ya silakan. Terakhir, penilaian vertiging menggunakan rubrik penilaian new model vertiging dari modul new vertiging. Nah, ini rubriknya, mohon maaf. Rubriknya nanti akan saya perbarui ya, untuk yang di modul itu rubriknya tidak disajikan kembali karena bisa jadi ada ketidaksinkronan dengan jumlah tugas yang ada di mata kegiatan pengembangan RPP, pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK. Nanti kami share kembali atau saya coba langsung sajikan. Mohon izin. Rubrik penilaian review perangkat. Nah ini, mahasiswa dalam menilai atau mereview tugas mahasiswa yang lain boleh menggunakan rubrik ini atau disarankan menggunakan rubrik penilaian review vertiging yang digunakan dosen dan guru pamong. Tugas 1, aspek atau konsep yang dinilai. Nah ini ada aspek ini semua. Jadi perkiraannya adalah mengenai penugasan 1 sampai 10, ini rubriknya sudah kami sediakan. Contoh ya, kan tugas 1 diminta untuk menganalisis KI, KD, ya, termasuk menyusun prota, promes, protah ya. Jadi kalau dalam sajian tugasnya itu tersajikan ada tabel ya yang isinya menganalisis kesesuaian antara KI, terus KI KD pengetahuan, KD 3 dan KD 4 ya. Yang itu untuk kepentingan RPP PPL ya ini bisa maksimal 30. Dan yang kedua indikatornya ini
Mahasiswa menuliskan rekomendasi di antara KD3 ya, dan KD-KD pengetahuan mata pelajaran yang harus mencapai tingkat taksonomi KKO tertinggi. Jadi kalau dalam analisisnya ada pernyataan rekomendasi atau tidak perlu dirubah ya. Rekomendasi perubahan itu apabila taksonomi atau level taksonomi kognitif keterampilan itu belum mencapai tingkat hot, ya sebaiknya ada rekomendasi untuk menaikkan. Nah, tapi kalau sudah mencapai seumpamanya C4 atau C4 lah minimal, itu kan sudah termasuk hot lah itu. Kalau sampai ke tertinggi, ini harapannya sih Bapak Ibu, yang namanya pengembangan ini ya harapannya bisa mencapai, ya dikembalikan kesesuaiannya dengan tingkat karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajarannya. Ada protanya, ada promesnya. Prota ini dibuat dengan adanya informasi jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar dan menggambarkan adanya waktu yang tersedia untuk KD yang di PPL-kan. Nah, itu. Ini rubrik lengkapnya nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Pak, apakah rubrik ini ketika menilai wajib diunggah di setiap komentar mahasiswa? Ya, ini tidak wajib. Tapi Anda Bapak Ibu bisa mengira-ngira antara penilaian dengan pemenuhan aspek yang dinilai ini kan. Ini bisa dijadikan sebagai pedoman dan komentar. Jadi ketika memberikan komentar ya bisa kembali ke aspek ini. Tidak harus dibuat file kemudian jenengan mengunggahnya, ini file penilaian setiap tugas mahasiswa yang beri catatan. Tugas 1 jenengan buat file tersendiri, ini nilainya sekian, aspek yang dinilai sekian, kayak gitu ya monggo, tapi kalau tidak ada waktu ya jangan, kasihan kesehatan Bapak Ibu kan harus membuat satu persatu PDF, nanti dilingkan dulu, linknya dimasukkan ke komentar kan, jadi tugas semakin banyak. Saya kira janganlah. Kalau ada yang seperti itu ya berlebihan menurut saya, tapi ya nggak ada namanya berlebihan, yang namanya ilmu ya sekali lagi memang belajar itu ternyata ya sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i ya, lelahnya belajar, barang siapa yang tidak mau menanggung pedihnya lelahnya belajar ya siap-siap menanggung pedihnya sebuah kebodohan. Itu cocok untuk anak didik kita Bapak Ibu. Kalau bagi Bapak Ibu ya tidak cocok itu. Oke, ngoten Bapak Ibu, sampai di sini saya sampaikan penjelasan terkait dengan teknis review perangkat dan pair teaching yang akan diselenggarakan nanti selama 8 hari. Oke, untuk informasi ada penggantian dosen ya di kelas berapa, Mas? Pak Muhammad Iskarim? Kelas 7 ya? PAI 7 Pak Muhammad Iskarim akan kita gantikan, dan penggantiannya nanti akan kita informasikan menyusul karena beliau masih terhitung dosen yang baru selesai lulus perkuliahan, dan dalam data di OKPP masih belum aktif kembali sebagai dosen yang terjadwal, maksudnya untuk mengajar, sehingga harus kami off-kan dulu sementara agar nanti baru bisa diaktifkan oleh OKPP, sehingga nanti kita bisa pasang kembali nama beliau. Ya, harapan dari pengelola itu ya secepatnya bisa dipasang kembali, karena bagian dari dosen PAI juga yang siap mendampingi Bapak Ibu. Karena kepentingannya adalah kepentingan keamanan
pengelolaan administrasi bagi LPTK itu sendiri. Ya, itu informasi ya Bapak Ibu yang di PAI 7. Kemudian informasi kembali untuk tanggal-tanggal merah itu artinya libur dalam perkuliahan. Nanti tanggal 26 ya, libur perangkat pembelajaran, kemudian tanggal 1 Juni juga libur. Kemudian demikian untuk penjelasan. Saya buka kesempatan untuk tanya jawab seluas-luasnya sampai jam 11. Masih ada 16 menit. Dipersilakan Bapak Ibu. Mau tanya Bapak. Ya, monggo Pak Sinten. Nuruddin. Oh, lakone nggih. Ya, Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya agama. Amin. Yang pertama mohon maaf. Bapak, yang pertama itu mohon maaf karena tadi pas masuk itu saya terlambat dan dapatnya langsung hari yang kelima. Sehingga usulan saya nanti yang Bapak terangkan bisa dikirimkan juga melalui WA-G. Bisa, Pak. Nanti dijawab oleh Pak Arif admin kita apakah rekaman video penyamaan persepsi ini sudah direkam dari awal atau dari mana ya? Nah, oke, ya nanti akan dikirim Pak Nuruddin. Link rekamannya. Atau nggak usah dikirim, pokoknya jenengan aktif lihat YouTube-nya PPG ya Pak. YouTube-nya PPG FTIK YN Pekalongan. Nah, kalau enggak ya nanti dikirim ya Mas Novan yang akan memfasilitasi. Mas Arif Novan. Makasih Pak Nuruddin. Ini ahli ibadah, ini bajunya selalu kena air wudhu. Masa ekonomi minim Pak. Oh, ekonomi ini. Makasih. Monggo bagi Bapak Ibu. Ya, monggo. Pak Sinten nggih. Mau bertanya? Amir bukan? Pak Amir Saleh? Nggih, Pak Amir Saleh. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, saya ada 2 pertanyaan. Ya, Kan Pak Amir. banyak. Pertanyaan pertama adalah kita kan dianjurkan untuk mengirim kembali mengupload lagi itu yang tugas-tugas itu Pak. Ketika tugasnya sudah nilainya baik, apakah juga harus diupload lagi apa tidak? Ya. Yang kedua, di tugas ini kan dosennya banyak ya Pak, termasuk Pak Faulian ya. Ada dosen apa, dosen pamong, dosen apa, itu fungsi dan tugas-tugas masing-masing bagaimana? Itu aja Pak. Ya, makasih Pak Amir Saleh. Pertanyaan yang pertama, apabila Bapak Ibu dalam LMS yang direview perangkat itu adalah sudah tampil penugasan dari perangkat pembelajaran, kalau yang saya lihat artinya tugas-tugas di kegiatan perangkat pembelajaran itu sudah muncul secara otomatis. Saya lihat ya, artinya tugas penugasan di perangkat pembelajaran itu adalah file yang diunggah terakhir dari Bapak Ibu pada perkuliahan perangkat pembelajaran. Betul kan? Ngoten nggih Pak Amir ya? Pasti itu. Kecuali dari Bapak Ibu
di samping ada file unggahan penugasan pada kegiatan sebelumnya, pada mata kegiatan perangkat pembelajaran, kemudian ada tambahan file revisi. Jadi sebelum dibaca oleh dosen pamong dan oleh guru pamong, dosen pamong dan guru pamong itu membacanya adalah file yang terakhir, dalam artian adalah file dalam menu revisi. Kan ada unggahan file revisi, betul nggak Bapak Ibu? Nanti saya coba tayangkan. Kalau Bapak Ibu tanpa mencoba untuk merevisi catatan dari dosen perangkat pembelajaran sebelumnya, artinya karena sudah dinilai dan barangkali tidak ada komentar dari dosen perangkat pembelajarannya, asal nilai otok, wis pokoknya nilainya 90, dosen perangkat pembelajarannya nggak ngasih komentar yang kekurangannya apa, nggak diberikan, maka Bapak Ibu mungkin bingung mau direvisi apanya, nggak ada komentar kekurangan, komentar yang harus diperbaiki dari dosen perangkat pembelajaran kan. Tetapi kalau seumpamanya ada dosen yang memberikan komentar perangkat pembelajarannya ada yang kurang, kemudian harus diperbaiki, dan saat itu dosen perangkat pembelajaran sudah menilai, ya kan tidak dikembalikan. Nah, artinya dosen yang langsung menilai tetapi tetap ada catatan komentar yang berkenaan dengan kekurangan perangkat Bapak Ibu, itu bisa diperbaiki. Kemudian diunggah dalam file revisi. Nah, nanti dosen dan guru pamong menilainya adalah file yang ada dalam bagian revisi. Lah, nanti kalau dosen dan guru pamongnya memberikan catatan kembali, Pak, bagaimana? Ya, catatan yang diberikan oleh dosen yang mendampingi di kegiatan ini nanti juga akan menilai kembali yang revisi akhir berdasarkan file revisinya Bapak Ibu. Jadi bahasanya kalau menurut saya efektifnya yang tahu kepentingan file Bapak Ibu itu sudah bagus atau tidak adalah Bapak Ibu sendiri. Pak Amir sudah tahu RPP saya ini adalah RPP yang sudah baik, maka saya tidak akan mengonfirmasi ke dosen atau ke guru pamong dengan file bahan revisi. Ya, jadi kalau merasa bahwa kan ada gini Bapak Ibu kejadiannya. Jadi kejadiannya nilai Bapak Ibu itu dianggap wis diterima di kegiatan perangkat pembelajarannya nilainya 70 KKM, ya kan? Dan ada catatan komentarnya. Ya silakan perbaiki, sajikan di file revisi. Lah nanti yang dosen sekarang dan guru pamong sekarang tugasnya ini menjawab pertanyaan yang kedua sekaligus Pak Amir Saleh. Tugasnya ngapain? Tugasnya memberikan catatan, mengomentari, memperbaiki, memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan ilmu dalam pengembangan perangkat dan PTK. Nah, fasilitasinya bagaimana? Nanti dalam Vicon sekaligus setiap ya harapannya kalau ketika menilai ada komentarnya. Kalau sudah bagus, katakan bagus, minimal kayak gitu. Kalau saya sudah lengkap 100 nilainya sudah 100 ya nanti pasti saya komentari lengkap, bagus kayak gitu kan. Minimal itu. Masa enggak diberikan konfirmasi atau bahasa dalam pembelajaran kan ada sebuah timbal balik, kok timbal balik apa namanya? Penguatan ya. Ya, feedback, feedback. Kalau hanya nilai nggak ada feedbacknya ya, nah ini kurang bagus dalam pandangan pengelola lah. Kalau dosen yang seperti itu nanti saya share beberapa instruksi atau form evaluasi kinerja dosen perangkat pembelajaran. Insya Allah akan kami share nanti siang Bapak Ibu dan mohon diisi dengan baik ya terkait dengan kinerja dosen perangkat pembelajaran. Jadi nanti ada indikator bagaimana dosen mendampingi Bapak Ibu selama mata kuliah perangkat pembelajaran. Nanti silakan diberikan komentarnya, dinilai sesuai dengan
praktek yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan di-share setelah kegiatan ya nanti hari ini insya Allah. Makasih Pak Amir Saleh. Mau dikonfirmasi atau belum menjawab Pak Amir Saleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Azir. Pak Nurolis. Ya, Yes, monggo. Ya. Untuk terkait pembelajaran pagi hari ini yang terkait dengan review, ini banyak teman-teman yang belum paham cara tugasnya. Sebenarnya kemarin sudah dikasih video, namun kayaknya suaranya terlalu kecil loh, Bang. Iya, betul. Terlalu kecil, Pak. Tapi itu dari panitia nasional. Lanjut, Pak Paulis. Pertanyaannya mungkin itu, Pak, bahwa penjelasan tugas mahasiswa hari ini terkait review itu bagaimana? Ya, tak praktikan buka melalui LMS-nya mahasiswa, nggih, Bapak Ibu, nggih. Saya coba. Mudah-mudahan laptopnya enggak ngeheng seperti kemarin ngeheng. Amin. Ini sudah tampil. Ampun. Loka karya mahasiswa. Pak Hafid, mohon izin. Ini mahasiswa ya, MPDI ini luar biasa. Oke, ini tampilan LMS review perangkat dan PTK di mahasiswa kurang lebih. PAI 1 kontrak belajar, ada Bu Fatmawati Nur. Ini sudah kasih Bu Nur ini. Oh, belum menginput, kontrak belajarnya belum diinput. Nanti kalau sudah diinput akan tampil. Termasuk saya di kelas BMI, mohon maaf belum saya unggah nggih Bapak Ibu. Saya harus mendampingi dosen dulu biar paham, mereka harus memahami itu dulu sampai selesai baru nanti saya unggah kontrak belajar sendiri. Menilai teman sejawat. Nah, ini sesawat. Error. Hah? Dari tadi masih seperti itu Pak tuh Pak. Oke, alhamdulillah sudah muncul. Pokoknya di refresh ya Bapak Ibu, di refresh, diulangi lagi. Ini pilih perangkat pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu terlihat ada punyanya Mas Ahmad Rizano. Nah, ini Pak siapa tadi? Pak As'ad Hafid dapat teman sejawat Pak Ahmad Rizano. Beliau nanti harus menilai tugas-tugasnya Pak Ahmad Rizano. Ini nilai dari dosen sebelumnya nih 80. Nilai mahasiswa 83. Iki wis dinilai kok ceritane kok. Iya, kayaknya. Wis sudah dinilai semua. Hari pertama langsung memiliki konsep langkah lebih teliti dalam peta konsep dan referensi agar tidak terjadi plagiasi. Ngarang otok kayak Pak. Pak Satafid. Lah tugasnya udung resum. Kan tugasnya udung resum piye? Aku ngomong ngarangnya ngono sebabnya nek com ya pantes. Nilainya bisa direvisi Pak. Hah? Itu yang sudah nilai bisa direvisi dari nilai kita. Mohon maaf. Boleh diotak-atik, direvisi komentarnya. Ini ketahuan asal ngisi menilai. Sudah, intinya Bapak Ibu nanti bisa memberi komentar, memberi nilai sesuai dengan isi tugasnya mahasiswa. Kalau ini saya tahu persis, wong tugasnya kaitan dengan itu kok. Memiliki konsep lengkap, lebih teliti dalam peta konsep, dan referensi agar tidak terjadi plagiasi.
Ini nggak nyambung. Baru simulasi barangkali. Oh, baru simulasi. Ya sudah, nggak apa-apa. Intinya ini hanya memberikan penjelasan. Ini jadi ngomongin. Jadi Allah itu menunjukkan contoh ya, bukan saya ini, tapi Allah yang membuka. Dilalai membuka ego ya. Nilai selengkap. Jadi Bapak Ibu silakan dinilai input ya, dari sini klik, nanti silakan. Kalau komentar dosennya mungkin bisa di copy di sini. Yang upload revisi ya. Gimana Pak? Upload revisi itu bagaimana Pak? Yang upload revisi, ini belum sampai ke sana ya. Oke, sekarang di menilai teman sejawat ini kembali lagi ke sini. Oke. Nilai review. Detail. Ini tadi sudah dinilai dari sini. Klik. Kalau tadi kan menilai teman sejawat. Nah, ini menilai teman sejawat ini akan terlihat di sini. Kalau Bapak Ibu mau mencoba merubah, sebentar, ini tampilannya mesti segini. Nah, ini ada kelola, ada update. Coba saya tampilkan klik detail terlebih dahulu ya. Berbeda pada menu menilai teman sejawat dengan nilai review. Kalau di nilai review, klik detail, ini kan muncul ada instruksi penugasan. Kemudian ada tampilan jawaban peserta, kemudian nilai dari dosen, komentar dari dosen, cukup baru, cukup bau. Tapi kurang update dan aktual. Nilai review, nilai reviewnya ini nanti dari dosen guru, dosen pamong sekarang. Lah ini ada nilai review guru pamong yang akan menilai di saat ini. Nilai review mahasiswa belum diberi nilai. Lah ini Bapak Ibu, nanti di bagian nilai review ini barangkali Bapak Ibu mau mengunggah. Nah, di sini ada revisi, klik update. Punya Pak As'ad ini akan coba ini file yang di sini filenya adalah file tugas yang pertama dulu. Sebentar, revisi tugas. File tugas. Kemudian revisi tugas, coba saya lihat terlebih dahulu. Oh, ya. Berarti di sini ya Bapak Ibu dengan melampirkan file revisinya melalui bagian revisi tugas. Jadi di sini konten tugas membuat proposal PTK di file. Loh, ini proposal PTK. Saya ngekliknya yang PTK ya. Yang perangkat dulu ya. Oh ya, ini PTK. Coba saya klik yang perangkat. Klik update. Sama saja sih sepertinya. Ya sama Bapak Ibu. Ini adalah file tugas, tidak ada file revisi tugas. Bapak Ibu silakan di bagian inilah Bapak Ibu mengupload file yang terbaik. Pokoknya terbaik. Terbaik itu yang sudah direvisi di sini. File revisi tugas nanti disimpan. Noten. Itu file-file yang akan dinilai oleh dosen dan guru pamong. Kalau di diskusi hasil review, klik diskusi hasil review, ini nanti sesuai dengan instruksi dosennya. Dosen sudah kami minta setiap hari ada instruksi diskusi. Berarti sampai 5 hari ya ada 5 instruksi diskusi.
Nah, yang pair teaching ya nanti sendiri ada sendiri. Materi tambahan, kalau dosen nanti menginput materi tambahan, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Tapi kadang saya menyiapkan materi tambahan di sini enggak ya mungkin sudah dilihat oleh mahasiswa, tapi sebagian ada yang tidak melihat. Makanya saya selalu mengirim juga di grup WA. Jadi kalau materi-materi tambahan paling enak tak kirim nang grup WA. Nah gitu. Meskipun di sini kadang saya tambahkan. Ngoten Pak As'ad Hafid yang bertanya tadi Pak Nurholis. Ngoten Pak Nurholis penjelasannya? Terima kasih Pak Kacil. Sama-sama Pak Nurholis. Sudah jam 11 Bapak Ibu. Gimana ini? Pak. Saya sudah sembuh Pak. Nanti tak selesaikan tugasnya semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf loh. Memang kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Oke. Langsung diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Amin. Alhamdulillah ya Pak. Ada nyuwun perso. Yang ini kan kemarin itu saya sudah buat RPP 1, 2, 3 yang terintegritas. Tapi kalau untuk pembuatan PTK harus ketiga RPP itu dicantumkan Pak. Saya kan hanya menggunakan 2 siklus saja, tidak menggunakan 3 siklus. Ya cukup 2 siklus nggak apa-apa. Nanti yang dilampirkan atau yang menjadi bagian laporan PTK-nya. Luar biasa, terintegrasi ini. Ini saya sudah menyicil membuat PTK untuk praktek PPL besok. Nah, kalau itu kemarin yang saya upload di miliknya Ibu Heni itu saya ganti materi, tapi nanti pas PPL itu saya sambungkan dengan PTK yang terbaru sesuai dengan RPP yang saya buat sekarang, Pak, bukan yang kemarin itu, boleh tidak? Ya, diperbolehkan Bapak Ibu. Ya, selagi artinya proposal kemudian laporan PTK memenuhi sistematika dan kriteria pengembangan PTK-nya terpenuhi. Ya, prinsip dari PTK ada 4 siklus: perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksinya. Itu yang terpenting di situ nggih Bu Anggun. Insya Allah diperbolehkan. Terus itu Pak, apakah harus menggunakan PBL atau PJBL? Kalau terakhirnya itu harus PJBL, berarti kan setiap judul dan setiap RPP media nanti juga berbeda. Nah ini saya mengambilnya yang PBL saja, bukan PJBL. Tapi kemarin dari instruksinya Bapak itu kan yang RPP 3 PJBL. Berarti kalau PJBL berarti media sama RPP-nya sama siklusnya nanti berubah. Kepentingan untuk pelaporan PTK-nya bisa sesuai dengan siklus yang dipilih. Jadi RPP 1, 2, 3 mana yang menjadi bagian PTK siklus 1, 2-nya ya itu yang menjadi judul. Kalau di PPL memang teman-teman diharapkan nanti dalam praktek videonya pun muncul ada PBL plus PJBL. Karena kan tagihan PPL ya, PPL. Tagihan PPL-nya video yang ketiga itu menghasilkan video PJBL. Kalau laporan PTK-nya nanti menyangkut dengan kepentingan PTK bisa dimunculkan judul PBL-nya monggo, tanpa muncul PJBL itu tidak masalah Bu Anggun. Ngoten. Oke Pak, matur nuwun informasinya. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPP-nya nanti siang ini saya kirim, untuk videonya sudah dikirim dulu Pak. Malam videonya yang terdahulu, yang RPP-nya belum. Terima kasih ya Pak, sekali lagi makasih. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Kalau Bapak Ibu yang sedang sakit kemudian sudah sembuh, itu kan
Untuk yang PAI ngapunten yang dulu informasinya masuk di rawat sempat. Bu Leli, halo. Bu Leli, siapa ya dulu? Saya minta mengawal yang sakit itu, yang Tegal ya. Sudah sembuh nggih? Kelas PAI berapa teman-teman? Pak Yasin, Pak Yasin. Siapa Mas? PAI tunggal kalau gitu Pak. Pak Sukron, Pak Sukron Arif, ya. Arif dari Cimanggu. Udah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Yuli ya, benar Bu Yuli. Okay. Kok Sudah sembuh, alhamdulillah. Makasih Kemarin sudah, Bu Yuli. okay. Kemarin ketemu malah sempat rangkul-rangkulan. Sudah sehat lagi. Okay, Alhamdulillah. Ya, pokoknya saling membantu ya, kita menjadi keluarga besar yang harus saling mendukung. Insya Allah Bapak Ibu nanti di minggu ini ada kegiatan induksi bagi retaker. Nah, kalau mau bergabung ya monggo. Induksi pembahasan soal-soal UP bagi retaker. Retaker itu yang sudah mengikuti UP tapi belum lulus Bapak Ibu. Nah, nanti kita dampingi membahas soal UP. Nanti akan didampingi oleh dosen yang kami tunjuk. Insya Allah hari ya kami rencanakan dan nanti kami informasikan lah. Ngoten Bapak Ibu, cukup nggih? Nggih, Pak. Terima kasih. Pak Muhammad Mustafa. Oke, silakan dimanfaatkan waktu Bapak Ibu sebaik-baiknya ya. Intinya isi kegiatan dengan kebaikan, kata Pak Ustadz Mahfud. Bertanya. Ya, wis. Ini untuk menjawab pertanyaan sebuah kebaikan juga, wis. Kita beri tambahan waktu, wis. Silakan Bumi. Bapak ini mau bertanya dikit, untuk besok peer teaching-nya itu RPP-nya luring atau daring? Untuk menggunakan yang Merdeka Belajar atau boleh RPP yang versi sebelumnya? Terima kasih Bapak. Untuk Bumi penjelasan untuk peer teaching ini silakan disepakati dengan kelompoknya. Kalau kelompoknya Bumi itu sepakat kita akan daring, maka silakan daring. Ya. Lah RPP-nya dari mana? Ya RPP di antara pilihan RPP 1, 2, 3 itu yang akan dipraktekkan dalam peer teaching yang sudah dibuat. Jadi RPP 1, 2-nya atau 3 yang dipilih mana salah satunya yang akan di-peer teaching-kan. Lah kalau nanti prakteknya mau luring atau daring, kalau kelompoknya sepakat kita via darat saja, jumpa di Pekalongan atau langsung jumpa prakteknya di kelas, nyewa kelas PPG, datang langsung di LPTK, nanti kami siapkan aja. Nah, nanti didampingi oleh Mas Novan, Mas Arif itu menyiapkan kelasnya. Yang penting Mas Arifnya yang harus diperhatikan. Hari Sabtu atau Minggu kan bisa. Kalau terus terang kalau di hari jam kuliah ya tentu enggak bisa Bapak Ibu kalau mau nyewa di IAIN Pekalongan ya. Mau nyewa di lab, sumpamanya kan di lab kan ada komputer kayak gitu. Terus berencana juga kami mau memberikan apa ya? Latihan video ini juga rencana terus Sabtu Minggu itu pasti banyak acara juga ini pengelola. Mas Arifnya harus mengelola kebabnya, Budian harus mengelola suaminya, dan lain-lain. Bumi bisa dipahami ya, mau live atau daring silakan sepakati di kelompoknya masing-masing. Kalau kami sudah menyampaikan ke dosen bahwa mahasiswa praktek peer teaching-nya ya boleh daring, boleh luring. Tapi ya bisa jadi ada dosen yang tidak mengikuti refreshment kemudian memaksakan harus daring kayak gitu. Itu kadang memang ya terjadi karena tidak ikut refreshment-nya.
Ngoten, alhamdulillah sudah terjawab semua Bapak Ibu, dan demikian kami sampaikan terima kasih ada 203 mahasiswa PPG yang mengikuti di refreshment review perangkat kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan ya dalam mengikuti PPG dan berakhir dengan akhir yang husnul khatimah ya, maksudnya UP-nya ya lulus husnul khatimah. Terima kasih Pak. Oke, mari kita cukupkan bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih dari saya pribadi, mohon maaf dan saya cukupkan, dan kami sampaikan terima kasih kepada Bu Sekjur dan juga Pak Arif yang sudah mengundang Bapak Ibu serta menyediakan Zoom-nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih. Pernuhun Pak Fauzan izin lem. Terima kasih Pak.